Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda, remaja, jemaat, Pok Dasana Indah sekalian. Selamat datang, selamat beribadah untuk kita semua. Ibadah hari ini menggunakan liturgi Hari Doa Sedunia yang diperingati pada bulan Maret ini. Tata ibadah Hari Doa Sedunia tahun ini mengambil tema Aku telah mendengar tentang imanmu, di mana liturgi ini dipersiapkan oleh Komisi Hari Doa Sedunia Negara Taiwan. Lewat liturgi dan ibadah hari ini kita akan belajar tentang perjuangan iman para perempuan di Taiwan. Sehingga di liturgi ini secara spesifik nantinya kita akan belajar dan memuat tentang negara Taiwan. Kantong persembahan hari ini akan ada dua kantong, di mana kantong persembahan warna merah akan dikhususkan untuk diberikan ke PGI dalam rangka aksi Hari Doa Sedunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Semoga Tuhan memberi Anda kedamaian untuk memiliki hubungan yang damai dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Selamat datang. Atas nama para saudari seiman di Taiwan, kami hendak menyambut Anda semua untuk bergabung bersama dalam ibadah saat ini. Saudara dan saudari terkasih, melalui perayaan ini, kita hendak berbagi pengalaman dan menyaksikan kasih karunia dan karya agung Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita angkat pujian PKJ 13 bait yang pertama. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang diberikannya kepada Taiwan. Terpujilah Tuhan, Sang Pencipta, yang menciptakan pulau indah ini yang diselimuti hutan pegunungan dan dipelihara oleh lautan. Taiwan yang kaya akan sumber daya alamnya. Terpujilah nama Tuhan, kiranya kemuliaan-Mu menyertai kami. Lebih dari 100 tahun yang lalu, para misionaris yang datang ke Taiwan menyebarkan kabar baik. Banyak orang mendengar Injil dan menerima kasih karunia keselamatan. Biarlah nama Tuhan dipuji, kiranya kemuliaan-Mu menyertai kami. Sejak abad ke-16, Taiwan telah dijajah oleh berbagai kekuatan asing dan mengalami konflik etnis, budaya, sosial dan politik, dan integrasi. Kami berterima kasih dan memuji Engkau, kiranya kemuliaan-Mu menyertai kami. Kita puji Tuhan dari KJ 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Doa pengakuan dosa. Allah yang pengampun, kami mengakui dosa-dosa kami kepadamu. Kami berdosa terhadap Engkau. Kami telah gagal merawat tanah yang Engkau percayakan kepada kami dan telah menggunakannya secara cara yang tidak benar, yang menyebabkan polusi dan kepunahan berbagai spesies. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami egois dan tinggi hati. Kami telah mengabaikan martabat hidup manusia. Kami juga mengabaikan kebutuhan minoritas, migran dan imigran. Kami mendengar jeritan dari alam, wanita, anak-anak, dan orang muda. Tetapi kami belum cukup berbuat untuk menanggapi rahmat yang kami terima. Tindakan kami ini telah menyebabkan banyak orang tertindas dan menderita. Kasihanilah kami. Dengarkanlah berita pengampunan dosa. Ya Allah, Engkau setia dan benar. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, bersihkan dosa-dosa kami, dan membantu kami hidup dalam terang. Kiranya Engkau memberi roh kebijaksanaan dan hikmat, agar kami mengenal-Mu dan semakin dipenuhi dengan kasih dan iman. Kiranya Engkau berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengetahui kebesaran kekuatan-Mu yang tak terukur. Amin.
mari berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan dan waktu yang Engkau berikan kepada kami jemaat-Mu. Kami meninggalkan kesibukan kami masing-masing dan hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus semata-mata untuk merenungkan firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Jika ada jemaat-Mu masih dalam perjalanan, tuntun mereka Tuhan, agar mereka juga bisa hadir, memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami yang ada pada saat ini, untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Ada sukacita? Amin ya. Saya tahu dan saya percaya, bahkan kita imani bersama, kita hadir dalam persekutuan ini, kita boleh hadir dengan penuh ungkapan syukur. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh disediakan oleh gereja Taiwan. Karena kita boleh merayakan hari doa sedunia yang sebenarnya kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Kalau tidak salah tanggal 5 Maret. Kita merayakan hari doa sedunia. Tetapi untuk Pauk Dasana Indah, kita merayakannya pada hari ini dengan penuh ungkapan syukur dengan keberadaan kita masing-masing. Dari kitab Efesus 1 ayat 15 sampai 19 kita akan renungkan bersama-sama dan kita akan baca secara bergantian. Ayatnya yang ke-15 saya akan baca 16 jemaat dan seterusnya sampai pada ayatnya yang ke-19. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bersama-sama ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah disampaikan oleh majelis tadi bahwa kita hari ini menggunakan tata ibadah gereja luar atau negara Taiwan. Ada apa dengan itu? Salah satu yang menjadi tujuan kita menggunakan tata ibadah Taiwan adalah sebagai wujud kebersamaan dalam gerakan oikumenis. Sebagai wujud gerakan orang-orang yang percaya tanpa melihat denominasi gereja. Selain itu, apa yang harus kita ingat tentang kehidupan? Kita menggunakan tata ibadah ini karena kita ingin saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita diajak untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Tema kita pada hari ini, saudara-saudaraku, aku telah mendengar tentang imanmu. Saya ulangi, aku telah mendengar tentang imanmu. Dalam surat Efesus ini, saudara-saudaraku, sebenarnya merupakan sukacita dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus.
Rasul Paulus begitu berbahagia melihat pertumbuhan dan perkembangan iman dari jemaat Efesus. Apa yang dilihat oleh Rasul Paulus? Yang pertama, iman yang mendalam dan mengakar serta perbuatan kasih. Ayatnya yang ke-15 dan 16. Dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Sungguh satu hal yang luar biasa yang boleh disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kenapa? Karena jemaat di Efesus bisa mengalami tekanan dengan ungkapan syukur. Jemaat Efesus bisa melewati, bisa menerima tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidup pelayanan mereka. Efesus melihat begitu kuat iman percaya orang jemaat Efesus pada waktu itu. Pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus berakar, yaitu tentang Kristus Juru Selamat. Kalau tadi di tata ibadah ada beberapa disampaikan tentang kehidupan jemaat di Taiwan, yaitu tekanan dalam kehidupan orang-orang percaya. Jemaat di Taiwan sebenarnya bersyukur atas penyertaan Tuhan melalui pelayanan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di dalam tata ibadah ini mereka membuka diri, menyatakan begitu kami bersyukur melihat beberapa orang, lebih khusus lagi perempuan-perempuan yang mengalami tekanan boleh bangkit karena mereka berakar di dalam Tuhan. Taiwan bercermin dari kehidupan jemaat di Efesus. Sebesar apapun tekanan yang mereka hadapi, mereka berusaha. Tadi dikatakan, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doa. Doa Rasul Paulus untuk jemaat. Dan doa ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat Efesus, saudara-saudara. Semua orang yang percaya, termasuk jemaat Pauk Dasana Indah. Alangkah berbahagianya Rasul Paulus kalau bisa menyaksikan kehidupan jemaat Pauk Dasana Indah berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan saling mendoakan. Itu yang Paulus mau dalam hidup ini. Apakah kita tidak ada tekanan? Ada. Apakah kita tidak ada persoalan? Ada. Jangankan di dalam rumah tangga. Di jemaat orang-orang percaya begitu besar persoalannya. Hanya pertanyaannya, mampukah kita seperti jemaat di Efesus? Kita akan terus berakar di dalam Tuhan sehingga kita bisa lewati persoalan-persoalan yang terjadi. Kita akan saling mendoakan. Tidak hanya tugas majelis jemaat untuk berdoa bagi orang-orang yang sakit, tetapi semua jemaat diajak untuk berdoa. Berbahagia saudara-saudaraku. Bersyukur. Karena kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dari Rasul Paulus. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang harus kita renungkan. Apa yang berharga menurut Rasul Paulus dalam bacaan ini? Ada padatnya yang ke-17 sampai 19. Apa yang membuat iman semakin tertancap dan berakar? Dikatakan, dan meminta kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat. Ternyata kita juga dituntut untuk meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak dituntut hanya untuk bekerja dan bekerja. Tetapi Rasul Paulus mau kita meminta hikmat daripada Tuhan. Untuk apa hikmat itu? Tadi dikatakan judul bacaan ini, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Kita berdoa meminta hikmat agar kita lebih memahami siapa Yesus Juru Selamat dalam hidup. Karena hikmat itulah yang akan membawa kita memahami.
Dan itu juga yang dialami dan yang dilakukan oleh kehidupan jemaat di Efesus maupun di Taiwan kalau menurut tata ibadah. Mereka bersyukur di dalam doa. Karena mereka meminta roh daripada Tuhan. Roh Kudus menguasai kehidupan jemaat orang yang percaya walaupun dalam tekanan akhirnya mereka kuat karena ada hikmat dari Tuhan. Akan kehidupan kita juga seperti itu saudara-saudaraku. Ketika kita mengalami persoalan-persoalan hidup, Tuhan mau kita meminta kekuatan daripadanya. Tuhan mau kita berlutut, kita berdoa. Karena ketika kita menerima hikmat Allah, apapun kita bisa lewati. Sebesar apapun persoalan, kita akan bisa lewati. Karena kita selalu berpikir kalau saya lakukan ini, kalau saya buat seperti ini, kalau saya tanggapi ini dan lain-lain sebagainya. Ada hikmat dari Tuhan. Kita akan tenang dalam menjalani kehidupan ini saudara-saudaraku. Walaupun saya katakan tadi, tekanan tidak akan pernah berhenti. Semakin kita dekat kepada Tuhan, tekanan itu akan semakin besar. Apalagi kehidupan orang-orang percaya kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semalam saya memang pelajari tata ibadah ini, ya. Bahkan saya katakan kira-kira sampai jam berapa ya? Kira-kira sampai jam berapa ya kalau kita mau otak-atik tata ibadah ini? Tetapi bukan seberapa panjangnya tata ibadah saudara-saudaraku. Di dalam tata ibadah ini jelas bagaimana Taiwan mau membuktikan ada begitu banyak orang yang menerima kuasa hikmat dari Allah. Ya. Nanti kita akan lewati itu. Akan dibacakan oleh P1. Kita akan dengar beberapa orang ya, menyaksikan misionaris-misionaris yang mengalami tekanan dalam pelayanannya. Mereka bersyukur. Karena mereka boleh melalui itu semua. Perempuan-perempuan di Taiwan tadi dikatakan menerima tekanan akan kehidupan anak-anak, ada pembatasan dalam pendidikan, dalam berkarya. Tetapi mereka kuat. Ini adalah bukti saudara-saudaraku. Ini adalah bukti. Bukti kesaksian dari kehidupan jemaat yang ada di Taiwan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mampukah kita bersaksi akan hal itu? Bagaimana dengan kehidupan jemaat Pokda Sana Indah? Mampukah kita bersaksi tentang kemuliaan Tuhan? Pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama saudara-saudaraku. Orang akan menyaksikan kehidupan kita. Orang akan bisa memuliakan Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Orang akan bisa bertepuk tangan karena anak-anak Tuhan akan melihat sekitar kehidupan kita. Rasul Paulus katakan jadilah surat yang terbuka. Agar semua orang di sekitarmu bisa membaca, bisa melihat seperti apa kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, orang lain akan bersyukur. Tapi ketika kita tidak hidup benar di sekitar lingkungan kita, orang lebih banyak menghujat kepada kita. Wow katanya, akan seperti itu. Satu hal yang Rasul Paulus mau dari hidup kita, hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Nah di dalam tata ibadah kita hari ini saudara-saudaraku, kalau tidak salah, salah satu tujuan kita pakai ini adalah untuk membantu, meringankan pelayanan yang ada di gereja-gereja dunia ini. Hari ini kita akan memberikan sebentar persembahan syukur. Sebagai tanda bukti cinta kasih kita dalam pelayanan. Gereja-gereja yang dipercayakan Tuhan di tengah dunia ini. Melalui persembahan kita. Kita akan berbagi sebagai bukti kasih cinta kita kepada Tuhan. Diajak kita untuk memberi. Kehidupan jemaat Efesus adalah jemaat yang sederhana tetapi mereka masih mau membantu pelayan-pelayan gereja yang melayani di gereja di mana saja mereka berada. Bukan tuntutan saudara-saudaraku, tetapi ungkapan syukur. Bukan paksaan, tetapi sukarela.
Dan hari ini kita jemaat Pokdasana Indah akan buktikan itu. Apakah kita mampu berbagi kasih dengan gereja-gereja, dengan orang-orang yang membutuhkan melalui persembahan syukur kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca sampai ayatnya yang 23, ada satu hal yang harus kita mengerti dalam perjalanan hidup kita. Bahwa kehidupan ini benar-benar Kristus adalah kepala hidup kita. Kristus adalah kepala gereja, ayatnya yang ke-22. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala gereja. Ayatnya yang ke-23 dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara-saudaraku, hidup kita adalah milik Kristus. Oleh karena itu ketika kita berkarya untuk Kristus. Firman-Nya dan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah tidak untuk manusia tetapi melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita mengerti dan memahami itu, apapun tindakan kecil kita. Kalau kita meminta roh hikmat, kita akan mengerti bahwa memang benar. Tuhan memberi saya hidup, saya berkarya berarti untuk Tuhan. Oleh karena itu, bagi kehidupan jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita pada hari ini, Tuhan telah mendengar tentang imanmu. Dan dalam rangka memperingati hari doa sedunia, Rasul Paulus mengajak kita bersama-sama ketika kita kembali. Rasul Paulus mau kita saling mendoakan. Ketika kita kembali dari persekutuan kita pada hari ini dalam kehidupan, Paulus mau kita bertumbuh di dalam iman, berakar di dalam Kristus. Dan akhirnya ketika kita berakar, kita akan berbuah hidup di dalam kasih. Mampukah kita melakukan itu? Amin. Diberikan kesempatan kepada majelis jemaat untuk memuji Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri dan carimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu
pun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti atap air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Untuk perenungan, kami telah mendengar kisah iman para wanita dan anak perempuan di Taiwan, dan kami mengirimkan surat dorongan kepada mereka. Mari kita dengarkan surat-surat itu. Saudari Pau Chu terkasih, terakhir kali saat kita bertemu di pertemuan itu, saya mendengar cerita Anda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kisah iman Anda mempengaruhi saya, dan sejak saat itu saya telah mengikuti jejak Anda. Saya telah mencoba mendaur ulang, ikut bergabung dengan upaya pembersihan pantai, dan memilah sampah di rumah. Saya membawa peralatan makan dan cangkir sendiri untuk mengurangi krisis plastik. Yang terpenting, saya mengajari generasi penerus untuk melindungi lingkungan. Kami berharap Taiwan bisa menjadi tanah air bebas nuklir di masa depan. Mari kita belajar bersama untuk menjadi penata layanan yang baik atas ciptaan Tuhan. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah
Saudari Vensio yang terkasih, saya telah mendengar tentang iman Anda. Anda seorang wanita pribumi Parubaya, telah menjadi berkah yang luar biasa bagi para wanita dengan usia yang sama. Sebagai ibu rumah tangga, Anda telah mengabdikan diri untuk keluarga Anda selama beberapa dekade. Ketika Anda mencoba mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga, Anda mendapatkan tantangan di tempat kerja. Anda menghadapi diskriminasi karena usia Anda dan merasa tertekan untuk menerima aturan sosial terhadap perempuan. Anda merasa mengabaikan tanggung jawab mengurus keluarga Anda. Sementara mengurus keluarga adalah alasan Anda mencari pekerjaan. Menghadapi dilema, Anda mempercayai bimbingan Tuhan dan menemukan jalan untuk menghidupi keluarga Anda dengan mengajarkan tenun tradisional dan menjaga budaya suku Anda. Potensi dan kekuatan kreatif Anda kini semakin berkembang. Kesaksian hidup Anda adalah berkat luar biasa yang mengilhami banyak saudara di luar sana. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tiba ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kak Jojo yang terkasih, ketika masih muda, ayah Anda meminta Anda untuk mendapatkan pekerjaan, alih-alih membiarkan Anda melanjutkan pendidikan. Dari sudut pandangnya, anak perempuan tidak membutuhkan pendidikan, tetapi untuk menikah. Namun, Anda bersikeras untuk melanjutkan studi. Anda meminta Tuhan memberi Anda hikmat untuk berbicara dengan ayah Anda sehingga dia bisa berubah pikiran. Anda berdoa agar dia dapat memahami bahwa anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atas pendidikan. Lambat laun, ayah Anda mengerti bahwa perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Setelah lulus, Anda pergi bekerja. Kemudian atasan Anda memandang rendah perempuan terpelajar dan profesional. Sekali lagi, Anda mencari hikmat Tuhan untuk melawan tekanan dan berkomunikasi dengan atasan Anda untuk mengukur kinerja wanita dan pria tanpa bias gender. Anda menyadari bahwa ini adalah jalan yang panjang sampai diskriminasi gender berakhir. Tetap saja Anda tidak menyerah dan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Saudara Pearl yang terhormat, sebagai petugas kebersihan rumah sakit di garis depan selama pandemi COVID-19, Anda mempertaruhkan nyawa untuk membersihkan dan mensanitasi kamar pasien di rumah sakit. Anda tidak dapat pulang setelah bekerja karena Anda tidak ingin mengambil risiko menulari ketika anak Anda yang masih kecil.
berjuang dengan penghasilan yang sedikit, Anda masih perlu menyewa kamar dan tinggal di sana untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Selama masa isolasi, Anda tidak bisa mengurus keluarga, sehingga Anda merasa frustasi dan kesepian. Saya sangat terkesan dengan pengorbanan yang Anda lakukan dan berdoa untuk Anda dengan sungguh-sungguh. Berharap Tuhan sumber kehidupan, saya juga akan menjadi sumber kekuatan Anda. Saudari Daiken yang terhormat, saya selalu berterima kasih kepada Tuhan atas pemulihan Anda dari rasa sakit yang disebabkan oleh pelecehan verbal dan seksual yang Anda derita saat Anda masih kecil. Penderitaan yang tak tertahankan membuat Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya pantas mendapatkan cinta? Kemudian seorang guru datang untuk menyelamatkan Anda ketika usia Anda 14 tahun. Anda mendapat dukungan dari pekerja sosial dan orang-orang yang peduli pada Anda. Melalui mereka, Anda mengalami kasih Tuhan dan menjadi pengikut Kristus. Meskipun mengalami penderitaan masa lalu yang menyakitkan, Anda menolak untuk diam. Anda mengungkapkan kisah Anda dengan tulisan dan lukisan. Anda ingin mendorong para perempuan yang menderita kekerasan mental dan fisik untuk percaya kepada Juru Selamat. Untuk menolak semua label negatif dan untuk menciptakan gambaran baru, sekarang Anda adalah ibu dari 2 anak, dan Anda telah menjadi berkat bagi mereka dan bagi banyak orang. Mari jemaat kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa kami, seperti para perempuan penuh iman yang membawa keluh kesah tentang perjuangan dan harapan mereka. Melalui Surat-surat mereka. Mereka tidak dikalahkan oleh kesulitan, tetapi diberdayakan oleh kebijaksanaan daripadamu. kami tidak sendirian.
karena Engkau senantiasa mendengarkan kami. Berterima kasih atas kehadiran, bimbingan, dan perlindungan saat kami berjalan melewati melewati lembah bayang-bayang kelam. Kiranya kami terus memuliakan-Mu dan dan menjadi bersama Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kami berterima kasih kepadamu, ya Tuhan, sumber hidup kami. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna dalam persekutuan kami. Boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, agar kami setia dan mempertahankan iman percaya kami kepada Kristus. Mengingatkan kami untuk saling mendoakan, mengingatkan kami jemaat-Mu agar kami bertumbuh di dalam iman kepada Kristus dan berakar di dalamnya. Bahkan kami bersyukur Engkau mengingatkan kami agar kami menghasilkan buah dalam hidup, yaitu kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu mau berdoakan kehidupan jemaat Pokdasana Indah di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Yang hadir pada hari ini kami tahu mereka ada dengan ungkapan syukur yang bersumber daripada Tuhan. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu pada hari ini Tuhan, agar dengan sukacita itu kami boleh menjalani hidup dan hari-hari kami. Kami percaya Tuhan, hikmat daripada-Mu lah yang akan terus menguasai kami, yang akan terus membawa kami bisa memahami dan mengerti bahwa hidup ini adalah milik Kristus dan Kristus adalah juru selamat kami. Bagi jemaat-Mu yang tidak bisa hadir karena berbagai macam alasan, biarlah juga Tuhan menyertai kehidupan jemaat-Mu. Berdoa kami untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, baik itu tentang ekonomi, pendidikan, dalam mencari pekerjaan, pasangan hidup. Biarlah juga Tuhan yang mau berkarya dalam hidup mereka. Seperti apa yang terjadi dan dialami oleh beberapa jemaat-Mu di Taiwan. Mereka boleh menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka walaupun dalam tekanan, walaupun dalam diskriminasi. Tetapi mereka bangkit karena mereka menyadari hidup yang Tuhan berikan harus disyukuri. Mereka berjuang ya Tuhan. Oleh karena itu bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan juga Tuhan mampukan mereka untuk memperjuangkan hidup bersama Yesus. Karena kami tahu ketika kami jemaat-Mu berjuang bersama Yesus, tidak ada yang mustahil. Semua Tuhan nyatakan tepat pada waktu Tuhan. Kami mau berdoa para lansia, janda, duda, yatim piatu dan anak-anak terlantar yang ada di mana saja mereka berada. Tolong mereka Tuhan. Apapun yang mereka jalani, apapun pergumulan hidup di saat-saat usia mereka, di saat kesendirian mereka tanpa orang yang mendampingi, kami percaya ada Yesus Juru Selamat. Kami percaya juga kehidupan mereka ke depan akan terus diberkati Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami bersatu hati terus berdoa akan kehidupan keluarga yang baru saja berduka, keluarga Marison Labiro. Ibu Irma, Bapak Penatua Lukas Labiro, anak-anak Kesia, Kefas dan Kaila. Kami tahu Tuhan mungkin sampai pada hari ini masih ada di dalam kesedihan. Tetapi kami percaya Tuhan, penghiburan dan kekuatan sejati dari Tuhan Yesus akan terus menjadi milik kehidupan keluarga yang berduka. Kami percaya pada hari ini mereka bersyukur karena Tuhan menyertai perjalanan hidup keluarga sampai pada hari ini. Yang dalam pemulihan Tuhan, kami tetap dukung di dalam doa setiap hari kami dukung. Ibu Penatua Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito yang dalam pemulihan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup jemaat-Mu ini Tuhan, hamba-hamba-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada hikmat yang Tuhan nyatakan, itulah yang boleh menjadi milik kedua hamba-Mu yang dalam pergumulan dan pemulihan sakit. Kami percaya Tuhan,
usia. Kami percaya Tuhan, pergumulan, bahkan kami percaya Tuhan, kesembuhan yang bersumber daripadamu akan menjadi milik saudara-saudara kekasih kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Proses selanjutnya kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur kami bersama jemaat-Mu yang berulang tahun, baik itu kelahiran maupun pernikahan. Anak El Nino Meista Silaban, anak Bayu Efraim, saudari Kesia Karunia Labiro, saudara Martin Ari Silitonga, dan Bapak Kalib Surbakti. Begitu sempurna hidup mereka ketika Tuhan tambahkan sukacita setahun bagi saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan. Engkau yang akan memberkati kehidupan mereka selanjutnya. Engkau yang akan memberi selalu sukacita ketika mereka boleh mengalami yang terbaik dari Tuhan, yaitu usia. Bahkan perjalanan hidup mereka selanjutnya kami taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya pada hari ini mereka berbahagia. Dan biarlah dengan bertambahnya usia ini Tuhan, mereka akan semakin dekat kepada Yesus. Mereka akan semakin mengenal bahwa kehidupan ini hanyalah milik Kristus. Oleh karena itu apa yang menjadi rencana mereka ketika mereka berulang tahun, biarlah di dalam tangan Tuhan semata-mata. Yang bersuka cita dari ulang tahun pernikahan, Bapak Yakob, Saimima dan Ibu Yulinola. Terima kasih Tuhan. Biarlah perjalanan kehidupan keluarga ini ke depan akan terus hidup di dalam ungkapan syukur. Seperti apa kata firman-Mu, selalu meminta hikmat dari Tuhan ketika mereka melangkah dalam kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga ini akan terus berakar di dalam Tuhan. Dan lebih daripada itu, mereka menghasilkan buah hidup di dalam kasih. Kami percaya perjalanan kehidupan keluarga ke depan dalam rumah tangga, pekerjaan apapun, mereka akan boleh lewati dengan sukacita di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu juga mau berdoa untuk penata layanan Majelis Jemaat Komisi Pokdasana Indah. Apapun itu, kami percaya Tuhan taruh di pundak kami. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Dan kami akan melakukannya seperti kata firman-Mu, bukan untuk manusia seperti kami, tetapi kami melakukannya hanya untuk Tuhan dalam pelayanan kami. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan untuk bisa melayani dengan setia. Program pelayanan BP POUK, PGI, PGIW Banten juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan bersama-sama dengan semua pengurus yang ada di dalamnya, agar gereja yang ada di wilayah Banten boleh bertumbuh, bahkan jemaatnya berakar di dalam Tuhan. Apapun penindasan yang terjadi, kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, persatukan mereka agar mereka boleh bergandengan tangan membawa persekutuan gereja di wilayah Banten. Bangsa dan negara kami juga Tuhan, kami dukung di dalam doa. Tidak lama lagi Tuhan, kami akan menghadapi peristiwa yang luar biasa. Tahun 2024, pemilihan. Ya Tuhan Yesus, biarlah wakil-wakil yang terpilih nanti untuk mewakili daerah, bahkan yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memilih, yang akan memberi hikmat kepada bangsa Indonesia yang berhak memilih, untuk memilih sesuai dengan hikmat Tuhan. Mereka akan tahu orang-orang yang dipilih benar bertanggung jawab atau tidak. Oleh karena itu ajar semua bangsa-Mu Tuhan, ajar pemerintah kami untuk senantiasa berseru kepada Tuhan. Karena kami tahu apa yang menjadi pilihan rakyat Indonesia nanti adalah pilihan Tuhan yang tentunya diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan, kami menyerahkan semua persekutuan kami yang akan kami lakukan di minggu-minggu ke depan. Kami percaya Tuhan akan terus berkarya dalam hidup pelayanan kami. Inilah kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Inilah syafaat kami. Yang datang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Kami berdoa Bapa kami dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam bentuk persembahan syukur kita. Hari doa sedunia adalah gerakan oikomenis yang dipimpin oleh kaum perempuan. Persembahan ini adalah bagian dari visi bersama kita untuk meningkatkan kehidupan bagi perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Kami mendedikasikan persembahan untuk pelayanan aksi Hari Doa Sedunia. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menaikkan pujian dari NKB 134, bait yang pertama hingga secukupnya. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpahan rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padamu.
ucapkan atas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Bapa di sorga untuk waktu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada saat ini. Kami boleh memberikan persembahan Bapa di sorga pada saat ini. Tuhan yang berkati persembahan kami ini Bapa untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus berkati buat majelis, buat PGI juga yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan dan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan pokok-pokok warta jemaat. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu 19 Maret 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Felicia Jutania, organis oleh Saudari Sulistia Oktarina, kantoria oleh Kesia Marpaung dan Kerin Marpaung, persembahan pujian oleh Pak Pendeta dan Majelis, operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. 1. Ibadah komisi anak. Dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 akan dilayani pelayan liturgi oleh Kak Dinji, doa pembukaan dan penutup oleh Kak Ana. Pelayan firman dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas Bethlehem oleh Kak Ana, kelas Nazaret Kak Kayla, kelas Galilea Kak Dinji, kelas Yerusalem Kak Ludwig. Pelayan musik Ibu Irma Labiro dan Kak Ryan Matekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya. Ibadah komisi remaja pada hari ini Minggu tanggal 19 Maret 2023 pukul 6 sore bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Triswarni, pelayan liturgi oleh Saudara Daryl, pelayan doa oleh Saudara Vino, pelayan musik Saudari Kerin. Mohon perhatian seluruh komisi remaja. Ketiga, ibadah komisi wanita yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 7 malam bertempat di gereja.
Pelayan firman Ibu Penatua Yuli NRC, pelayan liturgi Ibu Nanik Dina, pelayan doa oleh Ibu Ida Ayu. Acara ibadah persekutuan doa. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Jadwal ibadah tengah minggu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 19.30 setengah 8 malam bertempat di gereja, akan dipimpin oleh pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Tri Suwarni, pelayan doa oleh Bapak Penatua Eko Budianto, pelayan musik oleh Saudari Kesia Karunia Labiro. Mohon perhatian seluruh jemaat. Ibadah komisi Bapak yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul setengah 8 malam bertempat di gereja, akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Penatua Eko Budianto, pelayan liturgi oleh Bapak Kusnadi. Mohon perhatian seluruh komisi Bapak. Ibadah komisi Usia Indah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 10 pagi bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Jani Sutardi, pelayan liturgi Ibu Irma Nusantari, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto dengan acara ibadah. Tema waktunya untuk dipimpin dari Yohanes 21 ayat 18. Mohon perhatian seluruh komisi Usia Indah. Ibadah komisi pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Penatua Yuli NRC, pelayan liturgi oleh Sulistiana Amazia, pelayan musik oleh Ferianto Palea. Mohon perhatian seluruh komisi pemuda. Berita duka cita, telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Bapak Abdul Rahman Marison, ayahanda dari Ibu Irma Nusantari Marison, meninggal pada hari Jumat 17 Maret 2023 dalam usianya yang ke-88 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 18 Maret 2023 di TPU Tegal Alur, Cengkareng, Jakarta. Segenap gembala, majelis dan jemaat Gereja Pokda Sana Indah merasakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburannya yang sejati kepada Bu Irma Nusantari, Bapak Penatua Lukas Labiro, juga buat Kesia, Kefas dan Kaila, dan semua keluarga besar yang ditinggalkan. Amin. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini, selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat disilakan berdiri. Tuhan pimpin anakmu, Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jauhlah seterus, bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Amanat pengutusan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan firman-Nya dan berbuahlah sesuai dengan hikmat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan
terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 amin, Jemaat disilakan duduk kembali, ibadah selesai saat teduh.